Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita melanjutkan perkataan dari penulis atau dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di matanya di atas. Idza fahimta dzalika, jika Anda telah memahami hal itu, yaitu makna dari kandungan dari kalimat syahadat, fata'ammal al-uluhiyata, maka perhatikanlah al-uluhiyah, yaitu ibadah, allati asbatahu Allah Ta'ala, yang Allah tetapkan untuk dirinya, bahwa ibadah itu hanya untuk Allah. Wa nafaha, dan Allah nafikan, Allah tolak ibadah itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya beliau tidak boleh disembah. Wa Jibrilah, demikian juga Jibril tidak boleh disembah. Wa ghairihima, dan yang lainnya juga tidak boleh disembah. An yakuna lahu minha, yaitu untuk menjadi atau diberikan kepada mereka minha, daripada ibadah itu, mithqalu habbatin min khardali, seukuran biji sawi. Maksudnya apa? Maksudnya tidak boleh diberikan kepada Jibril, kepada Rasulullah SAW atau yang lainnya sedikit pun dari ibadah, walaupun hanya sekecil biji sawi. Tidak boleh diberikan ibadah kepada selain Allah, walaupun ibadahnya hanya sekecil biji sawi, karena ibadah itu haknya siapa? Allah saja. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan di bawah catatan nomor 11, ya. Al-uluhiyah itu maknaha, uluhiyah itu artinya apa? Artinya adalah ibadah. Maka tauhid uluhiyah sama dengan tauhid ibadah. Wa min huna, maka dari sinilah kata Syekh, golato, keliru, golato, kathiruna, banyak orang itu keliru, salah paham, gagal paham, fi tafsiri la ilaha illallah, ketika menafsirkan makna dari kalimat la ilaha illallah. Banyak orang salah. Wa fassaruha, dan mereka menafsirkan kalimat itu bi ghairi tafsiriha, dengan penafsiran yang tidak benar. Jadi penafsirannya itu keliru gitu. Salah tafsir terhadap makna la ilaha illallah. Kenapa kok salah ya? Karena memaknai ilah itu sudah salah. Memaknai uluhiyah, ilah itu diartikan sesuatu yang lain, ya. Wa min dzalika, maka disebutkan di antaranya. Yang pertama, tafsir ahli wahdatul wujud, itu tafsiran dari para penganut pemahaman apa? Wahdatul wujud, yaitu apa? Wahdatul wujud apa? Bersatunya hamba dengan Tuhan, ya. Atau manunggaling kawula Gusti, itu istilahnya. Ketika mereka menafsirkan dari kalimat tauhid, itu pemahaman orang-orang sufi ekstrim. Fa ahlu wahdatul wujud, maka para pengikut pemahaman wahdatul wujud seperti Ibnu Arabi, ya, Ibnu Arabi dan juga pengikut-pengikutnya, yang mereka mengatakan apa? Tidaklah anjing dan babi-babi itu kecuali Tuhan kita, ya, semuanya Tuhan. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang menyembah, semuanya Tuhan. Yaquluna, mereka mengatakan apa? Ya, kalau yang dihukum wali songo siapa? Siti Jenar. Nah, itu kan disepakati murtad karena mengikuti pemahaman wahdatul wujud, makanya dihukum tuh sama wali songo, hukum mati.
Yaquluna la ilaha illallah. Mereka itu mengatakan bahwa la ilaha illallah itu artinya apa? Kata orang-orang wahdatul wujud, la ma'budu illallah. Ya, la ma'budu, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ya, kalau bahasa kita ya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi itu penafsiran wahdatul wujud. Maksudnya bagaimana? Ini maksudnya atau la ilaha mawjudun illallah. Tidak ada ilah sesembahan yang ada kecuali Allah. Ya, jadi lebih jelasnya maksudnya gimana? Tidak ada ilah itu sesembahan yang ada kecuali Allah. Jadi tidak ada satupun sesembahan kecuali yang disembah itu adalah Allah. Apapun yang disembah manusia maka itu Allah. Maka kalau orang menyembah kayaknya itu selamat, nah itu Allah. Makna hadza anna kullal ma'budati kullaha hiya Allah. Makna dari keyakinan ini bahwa semua yang disembah oleh manusia apapun bentuknya itu adalah Allah. Orang menyembah api, ya api itu Allah. Orang menyembah matahari, matahari ya Allah. Makanya ini semua tafsiran ini jadi semuanya benar kan, tidak ada yang salah, tidak ada orang musyrik. Lianna indahum, kenapa kok bisa seperti itu? Orang ini kok aneh gitu kan? Ya itu gara-gara filsafat. Lianna indahum anna wujuda la yanqasimu baina khaliqin wa makhluqin. Karena menurut mereka para pengikut wahdatul wujud ini bahwa yang ada, yang wujud ya, istilahnya apa? Entitas itu, sesuatu yang wujud itu tidaklah terbagi antara pencipta dengan makhluk. Tidak ada namanya pencipta dan tidak ada namanya makhluk. Semuanya ya Allah. Huwa kulluhu huwa Allah. Ya semuanya itu Allah gitu. Jadi semuanya Allah. Makanya tidak heran kalau mereka mengatakan tidaklah anjing dan babi-babi itu kecuali Tuhan kita ya. Nah menurut dia semuanya Allah. Ya kan? Dirinya saja Allah kan repot. Tidak ada yang disembah kan. Hadza makna annahum ahlu wahdatul wujud. Inilah makna sehingga mereka disebut sebagai kaum wahdatul wujud. Karena menurut mereka wujud yang asli semuanya ini kan cuma apa namanya tampilan gitu. Yang asli itu cuma Allah. Ya ja'aluna al-wujud yatahibu wala yanqasimu. Terlalu banyak bersahabat kayak gitu. Mereka menjadikan yang wujud itu satu, yang benar-benar ada itu cuma satu. Tidak terbilang kulluhu huwallahu, semuanya ya Allah gitu. Mahma abadal insanu min syai'in, ini pakai akal sehat saja sudah masuk. Bagaimanapun seorang itu menyembah sesuatu, fa innahu qad abadallah, maka sesungguhnya dia menyembah Allah. Itu menurut pemahamannya wahdatul wujud. Alladzi apa ini namanya kalau orang beribadahnya terlalu dengan apa? Cinta itu kan, terlalu apa namanya? Hanya pakai cinta saja. Tidak ada khauf, tidak ada roja. Alladzi abadal baqara, maka orang yang menyembah apa? Sapi. Ada kan? Orang India. Ada. Walladzi abadal sanama, orang yang menyembah patung. Walladzi abadal hajara, orang yang menyembah batu. Walladzi abadal bashara, orang yang menyembah manusia. Walladzi abadal malaikata, orang yang menyembah malaikat. Kulluhum, semuanya kata mereka ya'budunallaha, mereka itu menyembah siapa? Allah. Maka ini pemahaman yang paling disukai oleh orang liberal kan? Ya, karena semuanya benar, tidak ada yang salah. Li'anna Allaha huwal wujudu al-mutlaq, karena Allah saja yang wujudnya itu apa? Mutlak. Jadi wujud selain Allah itu nisbi gitu. Nah, ini pemahamannya orang-orang wahdatul wujud. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan radhiyallahu ta'ala. Waladhi yaqulu, maka menurut mereka orang yang mengatakan, ya ini menurut kaum wahdatul wujud, bahwasanya orang yang berpendapat innal wujuda yang qasimu ila qismaini, bahwa yang wujud di alam dunia ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu khaliqin wa makhluqin. Kalau ada orang mengatakan yang wujud di dunia ini yang ada makhluk, ada khaliq, ada apa? Makhluk.
Nah ini apa kata mereka? Yaquluna, mereka berkomentar tentang orang yang punya pemahaman seperti ini. Ya, apa kata mereka? Inna hadza musyrikun. Ini adalah orang apa? Musyrik. Ya, jadi kita ini semua musyrik karena menganggap ada khalik, ada makhluk. Nah, ada di dunia ini yang wujud nggak cuma satu gitu. Jadi mereka tauhid itu yang wujud cuma satu. Nah, aneh ya. Dapat dari mana ilmunya ini? Ya, gara-gara filsafat gitu. Inna hadza musyrikun. Mereka ini yang enggak musyrik berarti. Fala yakunu muwahhidan indahum, maka tidaklah menjadi ahli tauhid. Nah, orang yang menunggalkan itu menurut mereka tidaklah seperti itu kecuali orang yang mengatakan yang wujud itu cuma satu, yaitu Allah. Nah, itu namanya tauhid. Gitu. Ini pemahaman dapat dari mana itu? Famahma abadta min hadzal kauni, maka bagaimanapun Anda menyembah dari alam ini, entah itu pohon, entah itu batu, entah itu patung atau tauhid, ya, fa innaka ta'budullah, maka hakikatnya Anda itu menyembah Allah. Li'anna hadza huwa Allah, ya karena ini semuanya ini Allah, yang ada ini hakikatnya Allah itu. Ini cuma penampilannya aja beda ibaratnya gitu. Ini nggak tahu pemikirannya gimana ini. Lebih hadzal munasabati, maka dengan pada kesempatan ini kata Syekh, beliau ingin memberikan catatan. Fa innahu yaghlitu, sesungguhnya keliru ba'dul awami, ada sebagian orang awam. Nah, orang awam itu kan ya nggak ngerti. Yaqulu, kadang orang awam itu berkata, misalnya orang Arab gitu kan, wala ma'buda siwaka, tidak ada yang disembah selain engkau. Ini mungkin sering diucapkan orang awam, orang Arab. Walakin lau qala, tapi kalau dikatakan sama dengan misalnya kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, ini juga ucapan orang awam, ya kan? Karena Tuhan itu dalam bahasa Indonesia artinya bisa sesembahan, bisa artinya apa? Pencipta gitu. Misalnya qul a'udzu birabbin nas, ya kan? Katakan aku berlindung kepada Rabbin nas. Rabb diartikan apa? Tuhan. Tuhannya manusia, padahal Rabb artinya apa? Yang memelihara, yang mencipta. Ya. Ilahin nas juga diartikan Tuhannya manusia. Jadi Tuhan dalam bahasa Indonesia itu bisa bermakna rububiyah, bisa bermakna uluhiyah. Jadi kalimatnya nggak jelas. Ini makanya kalimatnya orang awam seperti itu. Maksudnya apa? Gitu harus diperjelas. Walakin lauqala, akan tetapi seandainya dia berkata la ma'budu bihaqqin siwaka, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali engkau. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia dikatakan tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, ya itu juga diteliti lagi Tuhan maksudnya apa gitu. Kalau Tuhan maksudnya sesembahan, oh benar. Tapi kalau Tuhan maknanya apa? Pencipta, itu baru tauhid rububiyah gitu. Makanya bahasa Indonesia perlu diperjelas maksudnya apa gitu. Tuhan itu apa maksudnya? Makanya tidak ada Tuhan selain ketuhanan yang maha esa, ya? Makanya disepakati oleh semua agama di Indonesia. Tidak ada yang nolak sila pertama kan? Ya karena ketuhanan yang maha esa itu tauhid rububiyah. Tuhan itu maksudnya Rob gitu. Makanya nggak ada yang menolak kan? Kalau menolak sila pertama bukan orang Indonesia. Enggak sesuai dengan Pancasila. Ya. Wa hadza yuwafiqu qawla ahli wahdatul wujud. Ya, itu. Jadi kalau mereka mengatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, ini sesuai bersesuaian dengan pendapat dari kaum wahdatul wujud. Jadi sama seperti kita katakan, kalau orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya Tuhan itu sesembahan, tidak ada kata-kata yang benar, maka itu penafsirannya sama seperti wahdatul wujud. Karena dia mengatakan semua yang disembah adalah apa? Sesembahan Tuhan Allah, ya kan? Itu. Maka itu kan sulit keliru kalau dia maksudnya itu. Makanya kalimat tidak ada Tuhan selain Allah perlu diperjelas maksudnya apa gitu. Ya biar jelas ya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah, itu sudah pas seperti itu. Maka mereka boleh mengatakan kalau zada kalimat bihaqqin, nah, seandainya ditambahkan kata apa?
bihakin, tidak ada yang disembah dengan benar, ada tambahan dengan benar itu soha, maka itu baru benar, baru lurus gitu, dengan tambahan benar. Tapi kalau bahasa Indonesia tadi, kalau dikatakan tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, tanyakan maksudnya Tuhan itu apa. Diperjelas saja, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Berarti Tuhan yang Maha Esa artinya itu atau bukan? Bukan. Karena buktinya diterima oleh semua penganut agama. Sila pertama. Berarti ketuhanan di situ bukan sesembahan yang benar cuma Allah, bukan. Dan itu tanda sila. Sila pertama itu tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah itu. Kalau tauhid uluhiyah harusnya ditolak sama orang kafir. Orang kafir sembahnya banyak. Li'anna ma siwahu ma'budun bil batil, karena sesungguhnya apa-apa ya, bahasa ini itu bahasa multi tafsir gitu. Orang Islam mau nafsirkan tauhid uluhiyah ya semuanya orang Islam, tapi orang kafir tidak mau tafsiran itu. Itu kalau bahasanya sekarang mau menafsirkan Pancasila mau pakai penafsiran siapa? Gitu. Karena apa? Segala yang disembah selain Allah adalah disembah dengan batil. Apa dalilnya? Allah mengatakan dzalika bi anna Allah huwal haqqu. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang benar. Maksudnya yang mesti sembah dengan benar. Nanti bisa juga ditafsir Ibnu Katsir. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan bahwa apa yang mereka seru, apa yang mereka sembah. Jadi yad'una di sini maknanya sama dengan ya buduna. Dalam Al-Qur'an doa itu bermakna apa? Ibadah. Apa yang mereka sembah selain Allah maka itu batil, maksudnya sesembahan yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan bahasanya Allah adalah maha tinggi lagi maha besar. Jadi tafsiran yang benar ya tadi, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Adapun mengatakan tidak ada sesembahan selain Allah, itu penafsiran wahdatul wujud. Nah, jadi yang pertama tadi penafsiran apa? Wahdatul wujud, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Salah, ya kan? Salahnya tadi karena bertentangan dengan realita banyak sembah. Kemudian yang kedua, tafsiran dari ulama kalam, penafsiran dari apa? Para ulama ahlul kalam, yaitu filsafat terhadap kalimat tauhid. Ulama ahlul kalami, para ulama ahlul kalam, ya kalau disebut ulama ahlul kalam ya kalau bahasa kita sekarang ya orang-orang Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Mereka mengatakan apa? La ilaha illallah, itu artinya apa? La qadira 'alal ikhtira'i wal khalqi wat tadbiri wal ijadi illallah. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan. Ikhtira' itu mengadakan, wal khalqi dan menciptakan, wa tadbiri dan mengatur, wal ijadi dan ijad juga mewujudkan, mengadakan. Tidak ada yang bisa membuat, menciptakan, mengadakan, mengatur alam ini kecuali Allah. Ini namanya tauhid rububiyah kan. Allah satu-satunya pencipta, pengatur. Itu makna la ilaha illallah menurut mereka. Wa hadza ghairu sahihin, maka penafsiran ini jelas tidak benar. Tidak benar ya. Kenapa kata Syekh? Hadza yuwafiqu dinal musyrikin, karena kalau cuma seperti ini tidak ada pencipta selain Allah yang mengatur, yang seterusnya tadi, ini sama dengan agamanya orang-orang musyrik. Kenapa? Fal musyrikuna yaquluna, karena orang-orang musyrik zaman dulu mengatakan tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Dan ini namanya tauhid rububiyah. Seandainya ini makna la ilaha illallah, maka orang musyrik dulu tidak akan menolak kalimat apa? La ilaha illallah kan? Kalau memang ini makna la ilaha illallah, maka orang musyrik dulu mau. Nyatanya mereka enggak mau kan? Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau mereka disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka apa? Menyombongkan diri. Wa yaquluna, mereka mengatakan a inna latariku alihatina bisyairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami yang banyak karena seorang penyair
gila ya kan? Berarti mereka paham la ilaha illallah itu artinya meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Kalau cuma mengartikan la ilaha illallah tidak ada pencipta, tidak ada yang mengatur, maka ini ya sama dengan pemahaman orang musyrik. Artinya ini bukan makna la ilaha illallah. Dan sebelumnya mungkin sudah pernah kita sampaikan kenapa kok mereka mengartikan seperti itu, karena menurut mereka ilah itu diartikan dengan alih. Ya, ilah itu diartikan dengan alih gitu. Sementara ulama bahasa Arab mengatakan ilah itu maknanya adalah makluh. Makluh artinya yang disembah. Sementara mereka ulama ahlul kalam ilah diartikan alih. Alih itu maknanya al-qadir, yang mampu menciptakan. Jadi dari kesalahan bahasa itulah mereka masuk ke dalam kesyirikan. Pada prakteknya ulama-ulama ahlul kalam zaman dulu tidak membolehkan syirik gitu. Tetapi pada akhirnya gara-gara salah bahasa ini, akhirnya salah menafsirkan apa kalimat tauhid, akhirnya ya orang beribadah kepada kuburan juga nggak diingkari ya. Karena sudah salah dari menafsirkan makna la ilaha illallah. Jadi kalau menurut dia orang sudah yakin Allah pencipta, ya sudah dia muslim, dia nggak musyrik walaupun dia berdoa kepada selain Allah. Dan itu akidahnya orang-orang Asy'ariyah seperti itu. Makanya kan sampai berbangga itu muftinya Al-Azhar kan, ketika ketemu sama siapa, Said Akhil Siraj kan, dia katakan siapa nggak jadi Asy'ari karena kami tidak mengkafirkan seorang pun gitu. Jadi nggak ada yang dikafirkan sama sekali. Apa itu namanya? Orang Islam kok nggak ada yang dikafirkan? Ya, orang musyrik jelas kafir. Masa orang beribadah kepada kuburan nggak dikafirkan? Ya Asy'ari ya kan, Asy'ari kan akidahnya Asy'ari. Nah susah orang di Mesir itu. Ya Syekh Muhammad Hasan kemarin dilihat di wawancara diadili ya. Ditanya, ya enggak, dia kalau disuruh ditanya kok kamu nggak ikut Al-Azhar gitu, kenapa kok nggak ikut belajar di sana gitu. Susah deh jawabnya. Nah, Al-Azhar sudah lama. Baik, maka ini pemahaman yang keliru ya, karena jelas tadi menafsirkan harusnya tauhid uluhiyah ditafsirkan jadi tauhid apa? Rububiyah. Kemudian yang kedua, dan ini banyak ya di tengah masyarakat tadi, makanya orang menganggap tadi ya Indonesia ini sila pertamanya tauhid gitu. Kenapa? Karena menurut dia tauhid itu ya tauhid rububiyah kan gitu. Ya kalau kayak gitu mah orang kafir mah kafir kayak gitu sarannya. Yang kedua, ketiga, tafsir la ilaha illallah indal Jahmiyah. Nah, ini tambah aneh lagi nih. Tafsirannya orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang suka mengagung-agungkan akal, rasionalis. Wa man sara ala nahjihim, yang dan orang-orang yang berjalan mengikuti manhaj mereka, jalan mereka, yaitu menafikan, menolak semua nama dan semua sifat. Jadi Allah itu ada tanpa sifat dan tanpa banyak nama gitu. Kenapa? Karena menurut mereka kalau kita menetapkan banyak nama atau banyak sifat itu berarti zatnya Allah banyak gitu, logikanya gitu. Li'anna man asbatal asma'a wa sifati indahum yakunu musyrikan. Kenapa? Karena menurut logika mereka, orang yang menetapkan Allah punya banyak nama, Allah punya banyak sifat, maka dia adalah orang musyrik. Kenapa? Karena setiap nama berarti zatnya sendiri, setiap sifat zatnya sendiri, berarti Allah sifatnya banyak, zatnya banyak. Ini logikanya orang Jahmiyah, ngawur kan. Masa namanya nama, berbilangnya nama dan sifat itu nggak mesti berbilang apa? Zatnya. Orang misalnya satu sifatnya banyak, namanya banyak juga bisa. Nah, jadi sudah nggak masuk akal. Mereka itu aja yang sok mengagungkan akal. Wa tauhid indahum wa nafyul asma'i wa sifat. Sehingga tauhid menurut mereka itu menolak semua nama dan sifat. Kalau Jahmiyah itu kan dikatakan Mu'attilah, takdirnya kulli, semua sifat dia tolak. Kalau Mu'tazilah atau Asy'ariyah itu ya setengah-setengah, ada yang ditolak, ada yang diterima gitu. Makanya Asy'ariyah itu disebut istilahnya banci gitu, karena nggak sejentel Jahmiyah. Jahmiyah semuanya dia tolak, nggak mau mengimani semua sifat Allah. Nah, kalau Asy'ariyah dia diimani sebagian, sifat 20 itu kan.
wajib 13 tambah 7 kan jadi 20. Nah itu Asy'ariyah, Maturidiyah. Kenapa itu? Ya karena dia menetapkannya dengan akal. Allah hidup apa kan dulu apa enggak dulu diajari pada SMA. Nah itu kan itu semuanya menetapkan dengan akal. Makanya mereka nggak menetapkan sifat misalnya wajah, tangan, ya kan? Allah tertawa, Allah berkehan, Allah apa namanya Allah penyayang aja kan nggak ada di 20 sifat itu. Allah punya sifat rahmat nggak ada. Karena dia cuma pakai logika itu. Apa yang menurut akal dia diterima dia tetapkan. Makanya terbatas cuma 20. Ini kan lucu, makanya dikatakan banci gitu. Kalau gentle ya kayak Jamiyah wis sekalian ditolak gitu kan. Ya seperti itulah ahlu kita. Baik. Jadi penafsiran yang pertama penafsiran apa wahdatul wujud. Yang kedua penafsiran dari ulamaul kalam atau Asy'ariyah. Ya, orang-orang Asy'ariyah. Ya orang-orang Asy'ariyah harus Indonesia ya NU. Kalau langsung lihat ke pondok-pondoknya NU ya seperti itu. Pelajaran tauhid ya akidahnya isinya tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah yang mungkin ada disebutkan tapi tidak ditekankan. Yang ketiga yaitu yang keberapa? Yang ketiga tafsir dari Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sudah yang keempat ini apa? Tafsirul hizbiyyin, yaitu penafsiran dari orang-orang hizbi, orang-orang yang fanatisme dengan hizbnya masing-masing ya. Haroki kalau bahasa kita. Wal ikhwaniyin dan orang-orang pengikut apa? Ikhwanul muslimin yang buat repot di Mesir itu. Al-yawma pada zaman kita sekarang ini sampai di Indonesia juga PKS gitu kan. Ya quluna mereka mengatakan apa? La ilaha illallah, dan ini istilahnya ikhwan muslimin yang mengikuti pemahaman Sayyid Qutb ya. Mereka mengatakan la ilaha illallah itu apa? La hakimiyata illa lillahi. Tidak ada hakimiyah, tidak ada yang berhak menetapkan hukum. Ya, penentuan hukum itu tidak ada yang punya kecuali Allah. Kecuali Allah yang berhak menetapkan apa? Hukum. Tidak boleh menetapkan hukum kecuali Allah. Betul atau salah? Betul dong. Tapi kan itu bukan makna dari la ilaha illallah secara utuh. Wal hakimiyatu kama yasumuna, seperti itu namanya subhat ya kan. Wal hakimiyatu dan namanya hakimiyah sebagaimana mereka sebut itu hakikatnya apa? Juz'un min makna la ilaha, itu hanya satu bagian. Itu salah satu bagian dari makna apa? La ilaha illallah. Karena la ilaha illallah kan artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena maknanya la ilaha illallah itu syamilun, luas ya. Syamilun meliputi likulli anwa'il ibadati, dari berbagai macam jenis ibadah. Nah, salah satu bentuk ibadah apa? Berhukum dengan hukumnya siapa? Allah. Berarti berhukum dengan hukum Allah ibadah bukan? Ibadah. Berarti kalau mengatakan tidak ada hukum kecuali milik Allah, betul? Betul. Tapi bukan hanya itu saja makna dari la ilaha illallah. Sebagaimana penafsirannya orang Khawarij ya kan. Orang Khawarij dulu ini penafsirannya. Fa naqulu lahum, maka kita jawab, kita katakan kepada mereka orang-orang hizbi, orang-orang ikhwani ya. Wa aina baqiyatul ibadati, terus di mana ibadah-ibadah yang lain gitu. Di mana ibadah-ibadah yang lain kok dikatakan la ilaha illallah, artinya tidak ada hakim, tidak ada penentu hukum kecuali Allah. Di mana ruku, di mana sujud, di mana menyembelih, di mana bernazar. Kan ibadah itu luas gitu. Kok cuma dipersempit masalah apa? Hukum. Kenapa ya? Karena mereka punya kepentingan mau menjatuhkan penguasa kan. Penguasanya dikafirkan dulu, kalau sudah dikafirkan baru diperang. Wa baqiyatul ibadati, terus ibadah-ibadah yang lain kemana? Kok yang ditonjol-tonjolkan itu cuma masalah hukum gitu. Makanya mereka punya istilah tauhid apa? Hakimiyah ya kan? Tauhid apa? Hakimiyah. Atau yang satunya istilahnya apa? Kalau antum di pelajaran di UMY kan ada. Kalau di UI kan ada pelajarannya Ustaz Junawar Ilyas, tauhid dibagi 4. Tauhid mulkiyah. Nah, itu.
Kalau lihat Ustaz Minar Ilyas bahasanya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat ditambah satu lagi sama Ustaz Minar, namanya tauhid mulkiyah. Itu sama dengan tauhid hakimiyah. Karena Ustaz Minar kan terpengaruh Said Qutb dalam masalah itu. Nah, itu asasnya orang-orang ikhwan ya. Karena Ustaz Minar kan juga banyak terpengaruh pemahaman ikhwan muslimin. Hadil ibadah hiyal hakimiyah itu faqat. Maka pertanyaannya, apakah ibadah itu hanya hakimiyah, gitu kan? Idza kana maknaha indahum al hakimiyah itu faqat. Kalau makna dari la ilaha illallah itu menurut kalian hanya apa? Tauhid hakimiyah. Ya, padahal tauhid hakimiyah ini bagian dari tauhid apa? Uluhiyah. Kalau tauhid mulkiyah itu bagian dari tauhid rububiyah. Dari dulu kayaknya kuliah agama Islam apa di UII atau di UMB itu bukunya Akidah Akhlak itu kalau nggak salah, ada di tauhid dibagi 4. Dulu sampai di UGM jadi buku panduan AAI tauhid dibagi 4. Terus dulu diprotes akhirnya nggak dipakai lagi ya, karena dari bukunya Pak Yuna ada. Wa aina ma tanfihi min anwa'i syirki. Terus di mana yang kamu nafikan dari berbagai macam bentuk kesyirikan? Maksudnya kalau cuma la ilaha illallah tidak ada yang menetapkan hukum kecuali Allah, berarti kalau orang beribadah kepada kuburan enggak syirik gitu. Gitu kan enggak, bukan gitu kan. Ya subhanallah, wahai ya maha suci Allah. Ya, nah ini kan namanya menyempitkan makna gitu. Ibadah itu luas ya, semua ibadah kan untuk Allah. Salah satunya hukum, berhukum dengan hukum Allah, itu bagian dari tauhid uluhiyah gitu. Tapi apakah kemudian kalau ada orang berhukum dengan selain hukum Allah kafir gitu? Nah, itu kan akidahnya Khawarij. Kan enggak seperti itu. Berhukum dengan selain hukum Allah ya kan bermacam-macam. Ada masuknya kufur akbar, ada masuknya kufur apa? Asghar. Makanya kan kita Ibnu Abbas menafsirkan apa? Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Apa kata Ibnu Abbas? Kufrun duna kufri, yaitu kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi hukum asalnya seperti itu. Kemudian kalau orang Khawarij kan gitu, karena dia ingin menjatuhkan apa? Masa. Dan orang-orang Ikhwan kan sama kayak gitu. Seperti kata Syekh Muhammad bin Hasan kan, Syekh Muhammad Hasan mungkin diwawancara sama pengadilan di Mesir itu. Yang mereka itu seperti itu. Mereka itu organisasi yang tujuannya cari kekuasaan di mana-mana. Dan mereka kata Syekh Muhammad Hasan itu tidak diberikan taufik ketika menghadapi apa kemajemukan gitu. Ketika mereka mungkin di harokahnya sendiri bisa mungkin mereka menghadapi apa istilah mendakwahkan Islam, tapi ketika mereka sudah di tampuk kekuasaan mereka nggak bisa ya, karena mereka nggak punya dakwah tauhidnya nggak jelas sampai diakui sama Syekh Muhammad Hasan. Syekh Muhammad Hasan kan salafi, tapi beliau dulunya bersama kaum muslimin. Yang bagi karena buhulihadihil umuri, maka semestinya apa memperhatikan perkara-perkara ini ya. Jadi ini bukan masalah sepele. Kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah kemudian disempitkan maknanya cuma tidak ada yang menentukan hukum kecuali Allah, ini bibit dari pemikiran Khawarij. Kalau bahasa kita ya itulah sekarang yang jadi Al-Qaeda, yang jadi ISIS ya, kayak gitu. Awal-awalnya seperti itu. Lianna hadhihi kalimatun azimatun, ini orang-orang ekstrem seperti itu. Ini adalah kalimat yang sangat agung. Makanya kalau dibaca tulisannya Iqbal siapa itu Said Qutb sampai dia katakan tidak ada di dunia ini sekarang negara Islam, semua negara itu kafir hatta Saudi gitu. Kalau Said Qutb kan gitu. Dan itu kan yang dijadikan pedomannya sama Al-Qaeda dan seterusnya ya, ngeri kalau baca tulisannya Said Qutb. Tidak ada yang lebih kafir daripada orang yang mengumandangkan azan di menara-menara akhir. Artinya orang yang azan itu pun kafir gitu. Sholat di rumah aja, nggak usah sholat di masjid. Maksudnya karena dianggap orang itu masjid itu sudah jadi tempat ibadah selain Allah. Macam-macam. Ya, karena menurut dia ibadah yang paling utama itu ya hukum gitu loh. Jadi disempitkan. Ibadah yang paling pokok itu ya hukum. Jadi kalau negara ini tidak berhukum dengan hukum Allah ya sudah, ini siapapun yang jadi pemerintah semuanya dikafirkan. Makanya kan mereka memerangi polisi, anti pemerintah lah pokoknya, semuanya dikafirkan dari pemerintah sampai bawah-bawahnya, sampai ketua RT istilahnya. Nah gitu ngeri.
orang kafir itu. Makanya beliau mengatakan li'anna hadhihi kalimatun azimatun. Jadi makna la ilaha illallah ini kalimat yang sangat agung ya. Hiyal munjiyatu minan nari. Itulah yang menyelamatkan dari neraka liman haqqaqaha, bagi orang yang merealisasikan tauhid ini dengan benar. Jadi nggak boleh makna yang begitu besar ini kemudian direduksi gitu kan. Itu kan namanya korupsi kalau bahasanya. Itu harusnya tidak sesempit itu memahaminya. Makanya bahaya kalau politik itu sudah masuk ke ranah dakwah kayak gitu. Akhirnya kepentingan dakwah ini dikalahkan kepentingan politik gitu kan, seperti Hasan Al-Banna. Kalau di Indonesia ya PKS yang jadi pragmatis gitu kan. Semua ditemani ya, satu orang liberal gitu kan, jadi temannya dia sekarang. Sampai pendirinya aja marah. Wa kullu dini yang bani alaiha, maka semua agama ini dibangun di atas kalimat tauhid ini min awalihi ila akhirih, dari awal sampai akhir. Wa da'watu rasul, demikian juga dakwahnya para rasul, wal kutubu al munazzalatu, semua kitab yang Allah turunkan semuanya dibangun di atas kalimat ini. Kalau seandainya pemahamannya ini benar, maka semua nabi dan semua rasul pasti tujuan pertamanya apa? Mestinya dia gulingkan apa? Penguasa. Hampir semuanya kan penguasanya kafir. Tapi kan enggak gitu. Nah, jadi itulah akibatnya kalau orang sudah kena syubhat kan gitu. Jadi ketika dia melihat misalnya dakwahnya siapa? Ibrahim kepada Namrud, Musa kepada Fir'aun, yang dia lihat, oh ini melawan penguasa gitu kan. Padahal bukan gitu kan, dakwahnya dakwah tauhid dulu, bukan pengen menyingkirkan apa? Penguasa gitu. Itu bahaya kalau orang sudah kena syubhat gitu. Dan kalau antum biasa baca bukunya mereka kayak gitu, mesti itu untung ujung-ujungnya ya kayak itu karir tuh, yang di kambing hitam kan mesti pemerintah. Semua ini salahnya pemerintah. Yang terakhir yang kelima, tafsir ahli sunnati wal jamaati. Ini tafsiran yang benar, itu dari ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, atau bisa juga disingkat la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Kenapa kok kita katakan seperti itu? Ya karena li'anal ma'budati katsiratun, karena yang disembah itu banyak, gitu. Yang disembah oleh manusia satu atau banyak? Banyak. Realitanya kan gitu, ada orang nyembah Isa, ada orang nyembah sapi, ada orang nyembah ini dan itu, banyak. Walakin al-ma'budu bihaqqin, akan tapi yang disembah dengan benar hanya Allah saja. Nah, itu kan jelas benar ya. Wa ma siwahu fa ibadatuhu batilatun. Adapun selain Allah, maka peribadatan kepadanya adalah batil, sebagaimana firman Allah tadi, dzalika bi anna Allah huwal haqqu. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah lah sesembahan yang benar, yang maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan bahwasanya apa yang mereka seru sembah selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah apa? Yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi kalau mau tahu orang itu akidahnya benar apa tidak, ya yang pertama antum bisa lihat tafsirannya bagaimana terhadap makna kalimat tauhid. Kalau tafsirannya kesana kemari tidak jelas, wah ini akidahnya tidak jelas. Orang bisa dilihat dari mana dia belajar. Baik, lanjut sedikit lagi. Jadi setelah beliau menjelaskan ya, makna dari kalimat tauhid tadi dan makna dari uluhiyah tadi kan, uluhiyah artinya ibadah. Fa'lam, maka beliau mengatakan ketahuilah ya, anna hadhil uluhiyah, bahwasanya uluhiyah ini, tauhid uluhiyah tadi yang sudah dijelaskan ibadah, ia allati tusamiha, itulah yang dinamakan oleh al-amatu orang awam, amma orang yang awam. Uluhiyah inilah yang biasa disebut oleh orang awam fi zamanina, di zaman kita, maksudnya di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena di zamannya beliau juga sudah banyak orang yang terpengaruh pemahaman sufi kuburi, ya kan? Banyak. Apa mereka menyebut uluhiyah itu? Asirul wal walayah, yaitu sir itu rahasia, walayah itu kewalian. Sir itu rahasia, walayah itu apa?
kewalian. Jadi orang itu dikatakan oh dia punya rahasia, maksudnya dia punya ilmu gaib, mungkin bahasanya gitu ya. Kemudian dia itu wali gitu. Maksudnya gimana? Kita lihat penjelasannya. Ayat taqidunaha fil auliya. Jadi mereka ini orang-orang awam yang terpengaruh oleh syubhat orang-orang kuburiyun. Mereka meyakini uluhiyah itu, uluhiyah tadi apa menurut uluhiyah ibadah. Mereka meyakini bahwasanya yang berhak diibadahi itu ada pada diri siapa? Al-auliya, para wali gitu. Mereka mengatakan apa? Inna hadzal waliya fihi sirrun, bahwa wali ini memiliki rahasia, istilahnya ilmu, kalau bahasa kita apa ya? Ilmu spiritual apa gitu kan? Istilahnya apa itu? Spiritual, supranatural gitu ya. Kekuatan supranatural gitu ya. Wa fihi walayatun, dan dia punya derajat kewalian gitu. Nah, mereka ini bukan orang biasa loh gitu kan kalau bahasa kita. Mereka ini orang suci lah ibaratnya, wali. Punya kekuatan supranatural, walaupun sudah mati bisa mengatur alam, nah, itu kan. Fa yataqarrabuna ilaihi bidzabhi wan nadri, sehingga mereka apa? Bertakarrub kepada wali-wali itu yang notabene sudah mati dengan sembelihan. Dia menyembelih untuk wali misalnya kan, kepada Ahmad Badawi misalnya kan, atau Abdul Qadir Jailani. Walaupun mereka wali-wali itu sebenarnya nggak ngajarkan itu, cuma ini kan karena orang-orang dulu saja. Dan nadri, dan juga bernadar kepada selain Allah untuk Husain misalnya kan. Wa du'ai, mereka juga berdoa dan beristighosah, minta tolong ketika apa? Susah. Ya, jadi ketika dia butuh keperluan, dia mintanya bukan kepada Allah, dia mintanya kepada wali, kepada Ali, kepada Husain, kepada Abdul Qadir Jailani atau Badawi kan. Mereka istighosahnya kepada itu. Kenapa? Karena tadi li'annahu fihi sirrun wa fihi wilayah. Karena orang itu punya rahasia, punya ilmu supernatural gitu kan, dan punya derajat kewalian. Jadi maksudnya apa? Berarti orang-orang awam ketika itu sudah istilahnya apa? Menyelewengkan harusnya ibadah yang diberikan kepada Allah saja dia berikan kepada selain Allah, yaitu para wali. Alasannya apa? Ya tadi, karena wali itu punya asir wal walayah. Jadi bahasa sederhananya, kalau kata Ustaz Firanda itu, wali-wali ini Allah kasih apa istilahnya? Keistimewaan gitu kan. Dikasih kamu, saya kasih karomah lah bahasanya gitu. Jadi kalau orang mau minta lewat antum gitu, ini perjanjiannya di mana gitu, ngarang itu kan namanya. Kok orang mengatakan orang mau berdoa kepada Allah titip lewat Syekh Abdul Qadir Jailani, dari mana itu dalilnya apa kan, itu kan ngawur namanya. Nah itu yang mereka sebut dengan asir wal walayah, dan ini subhatnya orang-orang sufi kuburiyun kayak gitu. Baik ya. Kemudian kata Syekh, ya ini masih melanjutkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wal ilahu maknahu, dan ilah itu artinya apa? Al wali, yaitu wali. Alladzi, wali kan artinya penolong. Alladzi fihi sirru, yang dia memiliki rahasia atau kekuatan rahasia. Wa huwa alladzi yusammunahu, dan itu yang mereka biasa sebut dengan istilah al fakir wa syekh. Fakir dan syekh. Maksudnya gimana? Dijelaskan oleh Syekh Fauzan istilah-istilah sufinya. As-sufiyah itu ya, orang-orang sufi itu menamai al-abidah. Apa itu ahli ibadah? Orang ahli ibadah, maksudnya orang yang beribadah menurut thariqah sufi ya, istilahnya apa namanya, kiainya itu disebut dengan syekh ya, syekh thariqat maksudnya, syekhnya thariqat, yakni syekhut thariqati. Syekhut thariqati itu gurunya tarekat, tarekat kan mereka namanya orang sufi kan punya banyak tarekat. Alladzi ya'khuduna anhu dinahum, yang guru tarekat inilah tempat mereka mengambil ajaran agama. Jadi orang sufi belajar ilmu itu dari gurunya. Gurunya disebut syekh, syekh tarekat tadi. Hakikatnya dia bukan guru, hakikatnya dia apa? Abid tadi, ahli ibadah. Tapi ibadahnya nggak pakai ilmu kan? Makanya orang sufi itu beribadah tanpa ilmu, sama seperti orang Nasor, semangat ibadah tanpa ilmu.
Waladhi ya'khudhu an syaikhi tariqati, dan orang itu murid, kalau bahasa kita murid, makanya ini jadi bahasa Indonesia nanti ya. Dan orang yang mengambil belajar ilmu dari guru tarekat, yusammunahu, mereka sebut apa? Murid. Disebut apa? Murid. Murid itu kan artinya orang yang punya kehendak, keinginan, gitu kan, dari kata aroda yuridu. Jadi murid itu bahasa Arab artinya orang yang punya keinginan. Dia belajar kepada guru sufi, dia disebut murid. Jadi murid itu dari bahasa Arab, dari istilah sufi, murid. Jadi mereka menyebut orang yang belajar kepada syekh tarekat sufi disebut murid. Itu istilah sufi maksudnya ya. Ya kalau bahasa Indonesia murid ya murid, orang berguru kan. Nah murid ini, gitu, murid sufi maksudnya, murid tarekat sufi ini gimana? Karena dianggap gurunya tadi punya apa tadi? Sir wal walayah, kan intinya itu, dia anggap gurunya itu, makanya kan kalau namanya kiai gitu kan, itu istilahnya punya istilahnya apa ya? Makomnya itu sudah tinggi kan, nggak seperti orang biasa. Makanya dikatakan di sini apa? Ini sudah jadi semboyannya orang kayak gitu, orang-orang yang pemahaman sufi. Wa yakunu ma'a syekhi, dan murid ini bersama gurunya seperti apa gambarannya kalau dalam sufi? Seperti mayit, orang yang sudah mati. Baina yadayil ghusli, di hadapan orang yang memandikan. Yang memandikan siapa? Gurunya. Muridnya seperti apa? Mayit. Berarti namanya mayit ya manat bae toh. Mau apa-apain, ya terserah yang mandikan. Makanya murid nggak boleh bantah sama kiai, gitu. Nanti kalau bantah kiai kualat, gitu kan? Karena akidahnya seperti itu. Guru itu punya istilahnya, ya seperti itulah, punya kayak kiai maksudnya dalam istilah sufi ya. Makanya bila katakan la istalahu an ya'tarida bisyai'in, sehingga tidak boleh seorang murid ini membantah gurunya sama sekali. Jadi kalau ibaratnya kamu lihat gurumu itu minum khamr, wah berarti yang salah matamu, gitu kan? Nice, kayak gitu. Jadi karena sudah dianggap gurunya punya derajat wali. Junduk. Maksud orang gila. Kan aneh. Kita kok jadi kayak gini. Sudah tinggi ya, sudah makrifat. Baik, ini kita coba dulu sampai sini. Agak panjang. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim.